Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Tak lupa salawat dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah sahabat, dengan kita perbanyak bersalawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita menjalankan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, meninggalkan segala hal yang gak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, sahabat, insyaallah kelak kita semua mendapatkan berkah barokah dari Allah Ta'ala dan juga mendapatkan syafaat atau pertolongan. Jadi sahabat, ya kalau kita ini merasa masih, ya Mas Ri, saya ini masih penuh maksiat Mas Ri, gimana caranya saya ini mendapatkan syafaat? Sholawat gitu. Sholawat kepada kanjeng Nabi itu sebagai tanda cinta kita terhadap Rasulullah gitu, sahabat. Dulu sahabat ya, Rasulullah itu sebelum kita ini ada, sebelum kita ada di dunia, di zaman Rasulullah itu udah mikirin kita gitu. Sampai 3 kali nih Rasulullah menangis karena memikirin kita. Ya malaikat, ini umatku. Sampai 3 kali. Makanya kita tuh harus berbangga diri dan kita harus cinta. Bahkan Rasulullah itu udah jelas-jelas memberikan pertolongan gitu. Umatnya siapa yang mendapatkan siapa? Cuma umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan pertolongan langsung dari Rasulullah. Udah jelas-jelas kekasih Allah. Ini Rasulullah itu kekasihnya Allah. Kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Makanya kita bersolawat gitu, bersolawat kepada kanjeng Nabi Rasulullah. Insya Allah syafaat kita dapat. Kita ikuti apa yang Rasulullah kerjakan. Ya sahabat, itu ini saran saya, ini pesan saya. Jadi kita harus berbanyak sholawat. Itu tadi kenapa kita harus berbanyak sholawat, supaya kita mendapatkan syafaat. Jangan, saya masih kotor. Tidak ada. Sholawat terus, nggak ada batasnya. Wocos sholawati, tinggalkan maksiati. Aku mau, mantap sahabat. Jadi sebelumnya kita sholawatan dulu sahabat-sahabat, karena tontonan yang saya buat, tontonan yang kami buat berserta tim Gio semuanya, itu untuk memotivasi supaya kita tuh lebih cinta lagi dengan sholawat. Jangan nanti pas keadaan suntuk, DJ apa, dalam hati gak tenang itu kita sholawat. Makanya ada yang namanya konser hadroh gitu sahabat. Kalau misalkan kita gagak yang suka yang koplo-koplo, ada kasidah ada mate anak soleh iku papat tandane mukmin anut ing syariat. Wah, paten sahabat. Sholawat banyak kok, masya Allah. Apalagi youtuber ini kan banyak banget, terutama tim Gio sahabat, mengajarkan tentang sholawat. Ini sahabat, kita sholawatan dulu sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawma az-ziham. Ya nafsu tibi bil liqah, ya ainu qari ayuna. Hadza jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawma az-ziham. Ya nafsu tibi bil liqah, ya ainu qarri ayuna. Hadza jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana. Sallu ala Nabi Muhammad. Misal sahabat nih, saya sama yang aku sebagai Gus Idris nih. Allah. Jenengan nama aslinya siapa Mas? Al-Bukhari. Adi Al-Bukhari. Jeneng Kang Mas ini cemana coba? Kok bisa ngelakui seperti itu gitu loh.
Padahal udah jelas-jelas loh Mas, Gus Idris itu, Mas kan sudah tahu, beliau itu uang yang digunakan itu untuk pembangunan masjid Mas. Jadi kalau misalkan Mas ini mengatasnamakan Gus, yang ada apa? Masnya ini kan makan uang masjid. Kasihan toh orang-orang di luar sana yang niatnya itu dengan ikhlas hati ingin menyumbangkan ini untuk ke masjid, namun ternyata mereka ketipu itu loh. Gimana ini? Ya kayak mana lah Mas, namanya juga faktor ekonomi kan. Ya saya ya beginilah kerjaan saya Mas. Ya namanya juga ini harus menghidupkan rumah tangga Mas. Iya, saya paham. Lalu tadi saya dengar dan saya lihat biografinya Masnya ini katanya seorang ustadz. Itu bener atau enggak? Jangan-jangan nanti palsu. Saya memang ustadz Mas. Ustadz. Saya ustadz Ustadz kampung. Ustadz kampung. Oh ya Allah. Beliau ini kan, Kang Mas ini kan ustadz loh. Seharusnya ustadz itu tuh paham masalah akidah, fikihnya itu haram atau tidak gitu. Tahu nggak kalau misalkan ini saya mau nanya sama jenengan sama Kang Mas ya. Kira-kira perbuatan yang Mas lakukan ini perbuatan tercela atau terpuji? Nah, Ya ini perbuatan tercela Mas. iya lalu kenapa coba? Masnya ini udah tahu tuh jelas-jelas perbuatan ini kan perbuatan yang nggak baik, perbuatan yang nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah nggak pernah membenarkan ini tentang yang masalah ini. Rasulullah nggak pernah membenarkan. Tapi kok Mas tuh ngelakuin gitu loh? Ya saya paham itu karena faktor ekonomi. Cuman kan alangkah lebih layaknya itu kan Mas tuh ya bagusan jadi guru gitu. Kita tuh untuk ilmu itu nyari barokahnya, nyari barokah dari apa yang kita buat gitu. Tapi kalau misalkan ya iyalah Kang Mas, ini mohon maaf ya, saya tahu Kang Mas ini seorang ustadz gitu. Ini saran dari saya gitu, saran dari saya. Ini menurut saya Kang Mas ini kurang bersyukur. Makanya kurang, nggak ada alasan kalau misalkan karena keluarga, itu bukan alasan menurut saya. Ini kira-kira Kang Mas ini benar-benar mengakui kesalahan atau tidak, benar-benar bertobat atau tidak? Saya bukan nggak menghargai Mas sebagai ustaz. Saya akan bertobat Mas. Nama pertama saya itu saya pengen jadi guru, cuman tidak ada kesempatan Mas untuk saya karena saya buat macam ini Mas. Ya saya mohon maaf Mas, nama juga ini pekerjaan untuk saya. Iya, saya paham. Gimana ya? Kalau Kang Mas ini jadi guru, Kang Mas ini apa bisa jadi tuntunan? Kang Mas, perbuatan Kang Mas ini aja sekarang aja tuh udah nggak pejeh, rapi gitu. Dari mana cara Kang Mas memiliki nak menjadi seorang guru itu ya? Logikanya tuh di mana gitu loh? Masa seorang guru nih niatnya jadi guru tapi ngelakuin tuh bohong gitu, ngatasnamakan orang, itu namanya masih memanfaatkan namanya orang, memanfaatkan itu nggak baik. Gus Idris ini adalah orang baik. Apa yang Gus Idris niatkan sekarang ini itu untuk umat, pembangunan masjid, rumah Allah. Ini saya jadi menurut Kang Mas ini gimana? Ini udah di luar nalar, ini nggak bahaya tak? Hah? Coba ini Kang Mas minta maaf sama netizen ini. Kalau misalkan siapa saya habisi Kang Mas, bisa. Untuk saya tuh sabar gitu. Saya selaku Ustadz apa ngomong tuh yang jelas gitu loh, ngomong tuh yang jelas. Kalau emang Mas tuh niat dari hati tuh ngomong yang jelas, minta ampun sama Allah, saya yakin Mas ini orang baik. Cuman karena faktor ekonomi saya paham. Cuman saya harap ini Kang Mas ya, Kang Mas tuh kalau minta maaf, apalagi nih jujur ini saya tayangkan ini di YouTube saya ini, Kang Mas tuh minta maaf tuh dalam hati, dari hati yang paling dalam. Netizen ini pintar,
Netizen ini gak gampang dibohongi. Mereka juga paham bagaimana orang yang benar-benar sungguh-sungguh minta maaf karena Allah Ta'ala. Coba kamu minta maaf sungguhnya maaf. Atau mau saya proses semuanya ini? Saya atas nama Ustadz Ali, saya minta maaf semaaf-maafnya untuk para netizen. Saya minta maaf. Insya Allah saya tidak akan mengulang seperti ini lagi. Yakin? Apa yang bisa diperjawabkan? Atau gini, kita buat perjanjian hitam di atas putih. Apabila Kang Mas yang melanggar, saya akan bawa Mas ke dalam penjara. Gimana? Kita buat perjanjian seperti itu. Gimana netizen? Gimana sahabat? Kalau misalkan kali ini kita buat perjanjian hitam di atas putih. Kalau seandainya jenengan atau beliaunya ini ya, Ustadz Ali gitu ya, Ustadz Ali Al-Bukhari ya, antum namanya Ustadz Ali Al-Bukhari, Ustadz kampung, tapi naudzubillah namanya aja Ustadz. Ini maaf ya, bukan berarti saya tuh mencela gitu. Karena antum yang perbuatan anda baik ya, bagusan bajingan yang berbuat bajingan kepada antum, seorang Ustadz kampung ya, walaupun Ustadz kampung tetap detailnya tuh Ustadz, nggak ada namanya Ustadz kampung, Ustadz apa nggak ada, tetap namanya itu Ustadz tuh tuntunan. Seorang guru Ustadz itu digugu dan ditiru, tapi akhlak antum tuh nggak genah, nggak karuan. Jadi gimana sahabat, kalau misalkan kita buat hitam di atas putih, apabila beliau ini melakukan lagi, kita ya terpaksa kita bawa semuanya ke jalur hukum. Gimana sahabat, silakan komentar setuju atau tidak. Berarti Kang Masnya ini, Ustadz Ali ini dalam pantauan saya. Gimana sahabat? Saya minta sama Kang Mas, jujur, kalau saya sih saya maafin, insya Allah saya maafin. Gus insya Allah juga maafin gitu. Saya yakin kok Gus itu pemaaf. Gus Idris itu pemaaf, saya yakin. Cuman Kang Mas harus meminta maaf dalam hati yang paling dalam, karena Allah Ta'ala, bukan karena malu sama netizen. Saya minta maaf atas segala pelakuan saya. Ustadz Ali, saya mohon maaf. Udah gini, kamu kan seorang ustadz, saya pengen dengar lantunan salawat. Masa seorang ustadz nggak bisa salawatan kan? Kan mustahil tuh. Kamu salawat. Kalau memang kamu bener seorang ustadz, karena memang kewajiban dan keharusan orang muslim tuh nggak bisa salawatan, apalagi seorang ustadz. Gimana? Antum mau? Iya, saya mau. Monggo silakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta idhziru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habib
Muhammad ya arusal ghafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini ya umayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Terharu sholat kamu. Ustaz ini sholatnya bagus, Masya Allah. Masa ya baik sahabat-sahabat mungkin kan sudah dengar, Masya Allah sebenarnya sholatnya itu Masya Allah itu. Ini saran dari saya Ustaz ya. Mohon maaf ya, saya minta maaf apabila dia ada bahasa saya tidak bagus gitu. Sebenarnya Ustaz ini memiliki basic yang luar biasa. Lagi suaranya. Jadi selalu bisa dimanfaatkan untuk dakwah gitu. Ya bagusan kita tuh berdakwah, nggak usah takut masalah rezeki, nggak usah takut. Intinya kita jalanin, kita berbuat baik, apalagi kita menyampaikan hal yang udah jelas-jelas itu tujuannya tuh ke jalannya Allah Ta'ala, jalan yang lurus. Nggak usah takut kita masalah rezeki, Allah yang atur semua, bahkan sudah dijamin gitu. Jadi nggak usah, jangan melakukan penipuan gitu. Lebih baik Ustadz itu bagusan berdakwah, benar-benar berdakwah gitu. Apalagi saya lihat Ustadz ini memiliki ilmu hikmah juga, saya lihat. Karena kemarin kan di situ kan sempat Ustadz nyerang saya. Gini aja untuk Ustadz Ali, ya. Namanya juga manusiawi, ya. Apalagi Ustadz udah jelas-jelas yang melakukan kesalahan. Kita minta ampun sama Allah, kita istighfar. Kita minta ampun sama Allah, kita hilangkan duniawi, kita lupakan masalah duniawi, kita minta ampun sama Allah. Ikhlas, dalam keadaan ikhlas. Bismillah. Ya, yakin sama Allah, Allah akan maafkan. Walaupun mungkin mereka tidak percaya, intinya taubatan nasuha itu kita tidak tahu kapan datangnya. Bahkan ada kisah seorang wali, saya lupa, ada guru saya pernah menyampaikan. Jadi di judul besarnya itu, masuk jadi maling, keluar jadi wali. Masya Allah. Jadi kita intinya apa? Kita tidak tahu kapan taubatan nasuha itu kita dapatkan gitu. Kita istighfar bareng-bareng ya. Kita istighfar bareng-bareng. Nanti kita istighfar bareng-bareng sahabat ya. Yuk masuk istighfar, mudah-mudahan Allah ngasih di malam mulia ini, ngasih barokah, ngasih hidayah sama jenengan ya, Nah Ustaz Ali ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidana ilman nafi'an wa waghfiqna amalan makula wa ablana rizqan washi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya,
kecil ya Allah, Astaghfirullah dalam segala apapun ya Allah minal yang aku perbuat. khotoya. Ampuni ya Allah. Allahu Rabbi, Ya Allah, ya Allahu Rahim. hasbi. Hati ini penuh Alhamdulillah, ya dengan Allah, dengki, dari dosa-dosa bertingkahlah bangsa. ku sombong, iman Maupun yang kecil, ya semakin Allah. kosong, Ya Allah. berbicara Apapun yang selalu saya buat, berbohong, selalu ampun ya dosa-dosaku ya berbohong. Allah. Penyakit Saya cuma hati hamba-Mu yang kecil ya Allah. menjadi duri. Ampun ya dosa-dosaku ya Allah. Hidup ini Allah. terasa sendiri. Ampun ya dosa-dosaku ya Allah. Kemewahan dunia Maupun yang yang besar, hanya maupun yang kecil ya sementara Allah. membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan larangan-Mu. Rabbi, menyesalku melupakan-Mu. Hidup ini jauh dari rahmat-Mu. Jangan Kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertobat. Masya Allah. Dah. Jenengan sekali mohon maaf. Bukan berarti saya menggurui. Lebih baik kita syahadat kembali. Kita sudah minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan taubatan nasuha sekali didapatkan. Ya. Yuk saya minta Mas Ali. Yuk syahadat. Kita syahadat dulu. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, ini saya lihat, saya dengar dan saya langsung memang kalau ini suara merdu. Mudah-mudahan apa yang Ustaz ini memang mohon ampun sama Allah benar-benar dalam hati yang paling dalam. Saya juga tidak bisa bilang ini bohong atau tidak, maafnya. Intinya semua itu hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Saya serahkan sama Allah semuanya. Jadi gini, saran saya buat Ustaz Ali, ya, kalau Ustaz Ali juga memiliki ilmu hikmah, ini saya kasih penawaran nih, daripada Ustaz melakukan penipuan. Mau nggak Ustaz Ali saya tawarkan untuk membantu saya, membantu perjuangan Gus Idris memberantas orang-orang musyrik, terkhusus para dukun. Ya, saya mau. Siap mati apabila antum, karena kita lawan para dukun. Siap mati. Insya Allah syahid kalau kita niatnya karena Allah Ta'ala. Ya, saya siap. Oke, sekarang ini. Jadi nanti supaya perjuangan Ustadz Ali Al-Bukhari ya, biar bisa lihat sama netizen semuanya perjuangannya. Nanti saya sarankan antum buat YouTube, ya. Jadi untuk sahabat-sahabat, nanti ini beliau ini mohon maaf ya, bukannya ini saya mau promosi, tapi ini saran supaya beliau ini namanya juga di YouTube kan pasti kan ada AdSense juga nih sahabat, daripada beliau melakukan penipuan. Karena basic al-hikmahnya ada, sholawatnya juga bagus. Ya mungkin beliau ini kagok au karena mungkin takut gitu sahabat. Ya karena takut, karena udah jelas dia ini salah. Tapi mudah-mudahan Allah, saya yakin Allah tuh akan mengampuni dosa. Tapi kita Allah alam. Intinya kita yakin karena jelas Allah tuh maha pengampun. Jadi untuk sahabat-sahabat ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa memaafkan dia juga ya. Untuk kalian yang merasa pernah jadi korbannya beliau, silakan hubungi di nomor saya. Tadi atas nama Ali ya, Ali Al-Bukhari. Ya sahabat,
Ali Al-Bukhari namanya. Tapi mudah-mudahan baru satu ini ya kamu tipu ya. Iya. Yang baru satu ini sahabat, ini tipu sahabat. Yaudah nanti saya sarankan Kang Masnya ini untuk buat YouTube namanya Ustadz Ali Al-Bukhari. Untuk linknya nanti saya letak di kolom komentar sahabat ya. Jangan lupa dibantu subscribe juga biar beliau ini nggak lakukan penipuan lagi, biar jelas-jelas dakwanya dapat akhirat dapat, dunia juga dapat sahabat. Jadi izin support nanti ya. Intinya untuk link YouTube-nya nanti saya letak di tab komunitas di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe sahabat ya. Ini saya Al-Fakir Masri. Pesan saya, jangan gampang tertipu oleh apapun, apalagi malas namakan Gus Idris begitu juga saya. Jangan pernah mau tertipu oleh siapapun. Jadi untuk kalian ingin membantu pembangunan masjid Tariqul Jannah, hanya di rekening Idris Al-Marbawi ataupun Umilifah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salawat, tinggalkan maksiat ya.